Shalom anak-anak, selamat pagi. Seperti pada firman Tuhan di Mazmur 33 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Pagi hari ini mari kita bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru di mulut kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita awali ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi hidup kami. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur Engkau memberikan nyanyian baru di mulut kami, untuk kami terus memuji, memuliakan Tuhan. Dan Engkau memberikan sukacita buat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami awali ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Bagi yang belum bisa belajar ya. Tuhan memberikan nyanyian baru. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-puji Allah kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kembali kami akan menerima berkat firman Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya kuat kuasa firman Tuhan menguasai hidup kami. Dan kami yakini apa yang akan kami peroleh, kami percaya Tuhan akan menuntun hidup kami sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Kami siap menerima berkat firman Tuhan di pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk diberkati oleh Tuhan, saat ini kita percaya Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai hidup kita. Tuhan Yesus melindungi hidup kita. Karena segala apapun yang kita miliki, kita percaya di saat kita taruh hidup kita kepada Tuhan, maka Ia senantiasa memberkati hidup kita. Haleluya. Tema saat ini di bulan November ini, kita masih memiliki tema kemurahan. Kita tahu bahwa kemurahan Tuhan itu begitu besar, begitu luas. Kebaikannya, kasih setianya, cinta kasih Tuhan dan pertolongannya tidak pernah terukur dengan apapun. Tidak ada batasannya.
Dia berikan itu bagi kita semua. Kalau kita memiliki Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan kepastian, kita akan mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi. Haleluya. Puji Tuhan, firman saat ini diambil di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12, kita akan baca sama-sama Alkitab kita ya. Ayat yang pertama ya. Semua boleh baca Alkitab, buka Alkitabnya, kita baca sama-sama pada hitungan yang ketiga ya anak-anak. Si Tuhan. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya, haleluya. Ini adalah suatu firman Tuhan yang luar biasa datang dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita taruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Paulus mengatakan dalam ayat ini, dikatakan apa? Kepada sidang jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Kita merasakan kemurahan Allah sampai saat ini. Dia menjagai kita, Dia memelihara kita, Dia memberkati kita, Dia melindungi kita. Semua karena kasih, semua karena kebaikannya, dan semua karena kemurahan Allah. Sehingga apa? Rasul Paulus menasehatkan kita supaya apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan tubuh kita. Ya. Tubuh kita ini harus kita persembahkan sebagai apa? Kita persembahkan yang hidup, ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita adalah bait Allahnya Tuhan. Ya, kita adalah bait Allah. Diri kita, tubuh kita adalah bait Allah. Di mana itu Allah itu akan bersemayam dalam hati kita, dalam hidup kita. Tempatkan Dia dalam kehidupan kita sebagai hal yang utama, bukan yang remeh-temeh, bukan yang kalau kita lihat sekarang banyak sekali manusia mementingkan atau mencari kehidupannya, mencari banyak hal di dunia ini untuk memenuhi kehidupannya. Bukan. Tetapi yang paling utama itu adalah bagaimana Allah itu ada dalam hidup kita. Ya, karena kita itu milik Tuhan. Persembahkanlah tubuh kita. Bukan persembahan yang cacat. Bukan persembahan yang asal-asalan. Ingat, ketika Habel mempersembahkan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahannya itu naik kepada Tuhan. Persembahannya itu berkenan kepada Tuhan. Nah, saat ini persembahan itu bisa berkenan kepada Tuhan dalam hidup kita. Di saat kita memberikan itu. Apa? Hidup kita. Hidup kita, bahkan apapun yang kita lakukan, semuanya dikatakan harus kudus. Dan yang berkenan kepada Tuhan. Yang berkenan. Bukan yang sembarangan. Bukan yang sia-sia. Tidak ada kemunafikan yang kita berikan kepada Tuhan. Ya, tidak ada hal yang atau ketidakjujuran yang kita lakukan kepada Tuhan. Tuhan mau kita tulus memberi. Tuhan mau kita memberikan apa yang ada dalam hidup kita itu sepenuh hati kita. Bukan setengah-setengah. Ya. Karena di saat kita menyerahkan hidup kita, pasti Tuhan akan beracara dalam hidup kita. Tuhan akan memenuhi hidup kita. Kehidupan kita dibuat berhasil kalau kita meresponi kemurahan Tuhan.
Kemurahan itu, Tuhan itu begitu indah dalam kehidupan kita. Kemurahan itu begitu besar dalam hidup kita. Sekarang ini dia menawarkan bagi kita. Ya, Paulus berkata, demi kemurahan Allah, demi kebaikan Allah yang sudah kita nikmati, kasih Tuhan yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Ya, apa yang harus kita balas? Segala kebaikan Tuhan. Paulus katakan sekali lagi, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Apa dikatakan di situ? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Wow. Inilah pemberian yang harus kita berikan kepada Tuhan. Inilah persembahan yang harus kita berikan kepada Tuhan. Apa? Kehidupan kita, semuanya. Perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, bahkan pikiran pun. Pikiran kita harus selaras dengan pikiran Allah. Sifat-sifat kita, pribadi kita, harus sama dengan pribadi dan sifat-sifat Allah. Yang hanya kita dapat ketemukan ada di dalam firman Tuhan. Ya, haleluya. Kalau kita dapat meresponi firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, kita lakukan kehendak Tuhan, pasti hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih berkat firman Tuhan. Kembali kami rasakan sungguh kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Terlebih khusus bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, SMP Penua yang saat ini menikmati berkat firman Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam pelajarannya ya Tuhan, dalam apapun yang mereka akan peroleh dari setiap ilmu yang mereka akan dapati, Tuhan tolong. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan dari surga. Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan ya Tuhan. Sehingga juga mereka juga dapat merasakan bahwa kebaikan Allah Tuhan, kebaikan Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati orang tua mereka dimanapun mereka berada. Tuhan berkati usaha, pekerjaan, keluarga, bahkan pelayanan mereka kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan buat berhasil dan Tuhan buat memberkati keluarga-keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu Bapa yang baik, terima kasih. Kami sudah menerima berkat firman Tuhan dan kami alaskan doa ini di dalam satu nama yang besar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.